Halo, Mm-mm. oke kita langsung aja ya. Kali ini kita mau bahas lebih dalam nih soal bab 7 dari buku Grit. Fokusnya soal latihan. Iya, latihan. Sesuatu yang kayaknya sepele tapi wah penting banget ya. Betul, katanya kan latihan itu kunci buat jadi ahli di bidang apapun. Tapi bener nggak sih sesederhana latihan bikin sempurna? Kayaknya nggak gitu juga ya. Nah, itu dia. Nggak sesimpel itu emang. Makanya kita mau kupas tuntas nih, latihan yang beneran efektif itu kayak gimana sih? Yang bikin beda antara ya orang yang ahli banget sama orang biasa. Dan yang penting, gimana Anda bisa nerapin ini? Anda pernah ngalamin nggak sih atau lihat orang lain udah lama banget ngelakuin sesuatu, bertahun-tahun mungkin, tapi kok kayaknya nggak nambah jago gitu? Sering banget itu. Kayak penulis buku ini cerita, dia jogging udah ribuan jam, tapi ya ampun, larinya nggak nambah cepet. Aneh kan? Iya, itu contoh klasik. Nah, ini nyambung banget sama inti bab 7. Konsep yang namanya deliberate practice. Atau latihan terarah gitu ya. Betul, deliberate practice. Ini dari risetnya Anders Ericsson ya? Yang katanya pakarnya para pakar dunia gitu. Iya, Anders Ericsson. Dia neliti orang-orang yang performanya luar biasa di bidangnya masing-masing. Oke. Jadi apa sih bedanya latihan biasa yang tadi dibilang bikin stagnan itu sama deliberate practice ini? Nah, bedanya fundamental banget. Deliberate practice itu bukan sekedar ngulang-ngulang apa yang udah kita bisa. Bukan juga cuma soal, wah saya udah latihan 10.000 jam nih. Nggak gitu. Bukan cuma jam terbang ya? Bukan. Ini jenis latihan yang disengaja, dirancang khusus buat peningkatan. Ada 4 komponen penting menurut Erickson. Pertama, harus ada stretch goal. Stretch goal maksudnya gimana tuh? Kita nentuin satu target spesifik yang agak sedikit di luar jangkauan kita sekarang. Fokus ke satu aspek kecil aja. Oh, jadi nggak langsung yang muluk-muluk gitu ya? Enggak, justru yang spesifik dan ya bikin kita meregang dikit lah. Contohnya perenang Roddy Gaines, dia tiap latihan selalu coba sedikit lebih cepat dari rekor dia kemarin. Sedikit aja. Itu stretch goal. Oke, paham. Terus yang kedua? Kedua, butuh konsentrasi penuh dan usaha keras. Ini penting banget. Jadi pas latihan itu, fokus kita 100% ke tugas yang menantang tadi. Nggak sambil ngelamun, nggak sambil main ape. Wah, ini kayaknya yang susah ya. Emang, makanya deliberate practice itu melelahkan secara mental. Beda sama latihan yang udah jadi rutinitas biasa. Iya juga sih. Oke, ketiga? Ketiga, perlu feedback, umpan balik. Yang cepat dan informatif. Kita harus tahu persis apa sih yang salah, gimana cara benerinnya. Itu feedbacknya dari mana idealnya? Pelatif. Idealnya iya dari pelatih atau mentor. Tapi kalau nggak ada, ya refleksi diri yang jujur dan kritis juga bisa. Kita analisis sendiri performa kita. Oke, jadi tahu apa yang perlu diperbaiki. Keempat, Keempat, pengulangan dengan refleksi dan penyempurnaan. Jadi setelah dapat feedback, kita ulang lagi latihannya. Tapi bukan asal ngulang ya. gimana tuh maksudnya? Sambil mikir, kita analisis lagi, tadi salahnya di mana ya? Oke, coba perbaiki di bagian ini. Ulang terus, sampai benar-benar lancar dan otomatis. Kayak Benjamin Franklin pas belajar nulis itu loh. Oh iya, yang dia niru gaya penulis lain, terus dia benerin tulisannya sendiri, gitu kan? Nah, persis. Dia niru, terus dia coba tulis ulang versinya sendiri, bandingin, koreksi, ulang lagi. Itu deliberate practice banget. Oke, jadi 4 itu ya, stretch goal, fokus penuh, feedback cepat, sama pengulangan reflektif. Harus ada semua. Iya, keempatnya itu satu paket. Nggak bisa dipisah-pisah kalau mau hasilnya maksimal. Ini menarik banget sih, jadi jelas ya bedanya sama sekedar ya berpengalaman. Jadi ingat kutipan itu, ada orang punya 20 tahun pengalaman, ada juga yang punya 1 tahun pengalaman, diulang 20 kali. Iya, kena banget itu. Pengalaman aja nggak cukup kalau nggak ada peningkatan kualitas latihannya. Studi tentang juara spelling bee itu juga nunjukin ini kan ya? Anak-anak yang gritty, yang ulet itu. Betul. Anak-anak yang lebih gritty itu ternyata bukan cuma banyak latihan biasa, kayak di kuis orang tuanya gitu, tapi mereka lebih banyak ngelakuin deliberate practice. Contohnya gimana tuh? Misalnya, mereka aktif cari kata-kata sulit sendiri, bikin kartu hafalan, terus nguji diri sendiri di bagian mana mereka lemah. Mereka nggak nunggu disuruh. Nah, itu yang ternyata jadi prediktor kuat kesuksesan mereka di lomba.
Wah, oke. Jadi inisiatif cari kelemahan dan perbaiki itu ya kuncinya. Penting juga nih, perlu dibedain antara deliberate practice sama flow. Sering ketukar soalnya. Oh ya, bedanya apa? Flow itu kan yang kayak lagi asyik banget ngerjain sesuatu sampai lupa waktu. Betul. Flow, menurut Csikszentmihalyi, itu kondisi pas kita benar-benar tenggelam dalam aktivitas yang menantang, tapi rasanya kok lancar, gampang, spontan. Biasanya ini muncul pas kita lagi perform, lagi tampil atau beraksi. Pas lagi on fire gitu ya? Nah, iya. Sementara deliberate practice itu justru seringnya nggak nyaman. Penuh perjuangan, fokusnya kelemahan, bikin kita keluar dari zona nyaman. Dan ini dilakuinnya pas lagi persiapan, pas lagi latihan, bukan pas lagi tampil. Oh, jadi kebalikannya ya? Pas latihan malah sengaja dibikin susah, biar pas tampil bisa flow gitu. Bisa dibilang gitu. Deliberate practice itu kerja keras di balik layar. Flow itu kayak hasilnya pas kita bisa nampilin kemampuan terbaik kita setelah latihan keras itu. Contohnya kayak perenang Katie Ledecky pas mecahin rekor dunia. Kenapa dia? Pas lomba, kelihatannya dia berenang gampang banget, ngalir gitu aja. Tapi orang nggak lihat latihannya yang luar biasa berat yang penuh deliberate practice itu. Wah, kebayang sih. Jadi flow itu bukan pas lagi sengaja belajar kerasnya ya? Oke, paham. Terus gimana dong caranya biar kita bisa menerapkan deliberate practice ini dalam hidup kita? Kayaknya nggak gampang ya kedengarannya. Ya, emang butuh usaha, nggak bisa instan. Tapi sangat mungkin kok. Pertama, yang paling dasar ya, pahami dulu ilmunya. Pahami 4 komponen tadi. Target spesifik, fokus total, umpan balik cepat, dan pengulangan reflektif. Disadari dulu gitu ya, kalau latihan itu nggak asal banyak-banyakan jam. Betul, karena banyak orang udah latihan keras, tapi karena nggak terarah, ya hasilnya gitu-gitu aja. Sayang kan usahanya. Iya juga ya. Oke, setelah paham, terus apa? Kedua, coba deh bangun jadi kebiasaan. Sebisa mungkin, lakukan di waktu dan tempat yang konsisten. Biar lama-lama jadi otomatis, nggak perlu mikir panjang atau ngumpulin niat dulu buat mulai. Oke, sikat gigi gitu ya. Udah otomatis aja tiap pagi dan malam. Nah, mirip kayak gitu. Jadi, ngurangin beban mental buat memulai. Terus, yang ketiga, dan ini mungkin yang paling butuh latihan mental. Apa tuh? Ubah cara kita merasakan atau memandang tantangan itu sendiri. Belajar buat menikmati proses perbaikannya, bukan cuma ngejar hasil akhir atau pujian. Maksudnya nikmatin susahnya gitu. Gimana caranya? Bukan nikmatin susahnya sih, tapi lebih ke nikmatin perasaan, pas kita berhasil ngatasin kesulitan kecil. Nikmatin proses jadi sedikit lebih baik tiap hari. Lihat tantangan itu bukan sebagai ancaman yang bikin kita malas atau takut gagal, tapi sebagai kesempatan buat tumbuh. Menarik. Jadi geser fokus dari aduh susah ke wah ini kesempatan belajar. Iya, kurang lebih gitu. Mengubah mindset kita terhadap upaya dan kesulitan. Berarti ini juga ngebantah mitos soal bakat ya, kalau jago itu cuma karena bawaan lahir. Tepat sekali. Ini pesan penting dari konsep grit dan deliberate practice. Kemampuan itu bukan sesuatu yang statis atau cuma ditentuin dari lahir. Bisa banget dikembangin. Jadi latihan terarah ini kuncinya ya? Betul. Latihan terarah yang konsisten itu adalah alat yang bisa ngebuka potensi kita yang sebenarnya. Jauh melebihi apa yang kita kira mungkin hanya karena bakat. Siapapun bisa jadi jauh lebih baik kalau mau berlatih dengan cara yang benar. Keren banget sih ini. Bener-bener ngasih harapan ya. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, di area mana dalam hidup Anda sekarang ini, Anda mungkin merasa cuma sekedar, ya, jalan di tempat aja atau ngumpulin jam terbang aja. Padahal sebenarnya Anda pengen banget jadi ahli di situ. Iya juga ya. Terus coba pikirin lagi, langkah deliberate practice spesifik apa, sekecil apapun itu, yang bisa Anda mulai terapkan besok. Satu langkah aja, buat mulai bergerak dari sekedar pengalaman berulang, menuju keahlian yang sejati. Apa ya kira-kira langkah kecil itu?